Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, selalu ceria, dan terus bersemangat. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini. Kita bisa belajar bersama lagi ya. Hari ini Patiku akan membahas materi tentang sholat jamaah. Apakah itu sholat jamaah? Ada yang sudah tahu? Ya, sebagian kalian ada yang sudah tahu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu mengenai sholat jamaah. Sebelum kita bahas, kita berdoa dulu ya, supaya diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam memahami materi yang Patiku sampaikan nanti ya, dan bisa menjawab soal-soal yang Patiku berikan. Yang pertama, silakan kalian bisa membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan bacaan syahadat, dan yang terakhir membaca Asmaul Husna. Jika sudah, kita masuk ke materinya, yaitu kita akan belajar tentang mata pelajaran fikih tentang sholat jamaah. Sholat jamaah ini ada beberapa poin ya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada pengertian sholat jamaah. Kemudian yang kedua, ketentuan sholat jamaah. Yang ketiga, praktik sholat jamaah. Dan yang terakhir, hikmah sholat jamaah. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama ada pengertian sholat jamaah. Secara bahasa, jamaah itu artinya kumpulan atau bersama-sama. Nah, secara istilahnya, sholat jamaah artinya sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sholat jamaah ini hukumnya adalah sunnah mu'akkad, artinya sunnah yang dianjurkan dan sangat penting karena akan mendapatkan pahala 27 atau kebaikan 27 dibandingkan sholat sendiri. Selanjutnya, ketentuan sholat berjamaah. Ada ketentuannya. Yang pertama yaitu syarat menjadi imam. Sebelum kita ke syaratnya, kita harus tahu dulu imam itu siapa. Imam adalah pemimpin dalam sholat berjamaah. Syarat-syaratnya menjadi imam yaitu yang pertama, bacaannya harus fasih. Yang kedua, imam laki-laki mengimami laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Sedangkan imam wanita mengimami wanita dan anak-anak. Yang ketiga, imam hendaknya berdiri di depan makmum. Tidak ada imam di belakang makmum. Imam selalu di depan. Yang keempat, imam tidak dalam keadaan menjadi makmum. Berikutnya, orang yang makruh menjadi imam. Yang pertama yaitu orang yang dibenci sebagian penduduk dalam desanya. Yang kedua, anak yang belum balik. Yang ketiga, orang yang buruk bacaannya sekalipun tidak merusak maknanya. Yang keempat, orang yang belum dikitan sekalipun dia sudah dewasa. Selanjutnya, syarat menjadi makmum. Kita pelajari dulu, makmum itu apa? Makmum adalah pengikut imam dalam sholat jamaah. Syarat-syarat menjadi makmum di sini ada 7. Yang pertama, niat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan imam. Yang ketiga, berdiri di belakang imam. Yang keempat, berada di satu bangunan atau tempat yang berhubungan dengan imam. Yang kelima, tidak ada tabir yang menghalangi gerakan imam. Yang keenam, cara sholat makmum harus sama dengan imam. Yang ketujuh, tidak boleh mendahului takbiratul ihram ataupun gerakan yang lainnya.
makmum tidak boleh mendahului imam dulu. Sekarang praktek sholat berjamaah. Praktiknya gimana? Nah, cara sholat jamaah yang pertama, dalam semua gerakan sholat, makmum jangan mendahului imam. Yang kedua, pada waktu imam membaca surat Al-Fatihah dengan keras, makmum mendengarkan. Yang ketiga, ketika imam bangun dari ruku, membaca Sami Allah, kemudian makmum membaca Rabbana lakal hamdu dan selanjutnya. Ketika imam membaca Waladdallin, makmum membaca Amin. Selanjutnya ada susunan saf atau barisan dalam sholat jamaah. Bila makmum hanya satu orang, makmum berdiri di sebelah kanan agak ke belakang sedikit. Yang kedua, bila makmumnya dua orang, makmum berdiri di belakang imam. Yang ketiga, bila makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka baris yang depan laki-laki terlebih dahulu, kemudian belakangnya perempuan. Yang keempat, bila makmum terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak, maka saf laki-laki berada di paling depan sendiri, kemudian anak laki-laki di belakangnya, kemudian yang terakhir yaitu perempuan. Berikutnya ada makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang datangnya terlambat, yaitu ketika imamnya telah rukuk, makmum tersebut dianggap ketinggalan satu rakaat. Apabila makmum masbuk datangnya setelah takbiratul ihram, maka diperbolehkan segera mengikuti gerakan imam. Berikutnya ada cara mengingatkan imam yang lupa, dengan membaca lafadz subhanallah bagi makmum laki-laki, dan yang kedua, menepuk punggung tangan bagi makmum perempuan. Selanjutnya, hikmah sholat berjamaah. Yang pertama, sholat jamaah lebih utama dari sholat sendirian. Yang kedua, mendapatkan pahala 27 kali lipat. Yang ketiga, dapat saling mengenal antara sesama muslim. Yang keempat, menumbuhkan sikap sosial, tenggang rasa, saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Nah, itu tadi kita sudah bahas materi tentang sholat jamaah, ya. Kita sudah pelajari imam, makmum, tata cara sholat, dan lain-lain. Nah, sekarang waktu gue beri penugasan ya, sebagai timbal balik kalian sudah paham materi yang telah saya sampaikan tadi, ya. Silakan kalian menulis soalnya, latihan soalnya di buku tulis fikih, ya. Kemudian dijawab. Jika sudah selesai, nanti dikirim melalui WA kepada wali kelasnya masing-masing, ya. Sekian yang bisa Pak Teguh sampaikan, ya. Semoga bermanfaat, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.